Hadis ke-24, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan adanya kafarah untuk dosa karena seorang hamba melakukan amal saleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Rawahu Muslim. As-salawatul khamsu, antar salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, jum'atan ke jum'atan berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, ramadan ke ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, akan menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Majtunibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Kita tahu bahwa dosa itu gaib, artinya tidak kelihatan oleh indera manusia. Demikian pula amal soleh juga hal yang gaib, dalam arti pahalanya tidak kelihatan oleh manusia. Namun kita memahami bahwa amal soleh bisa menghapus dosa, atau pahala bisa menghapus dosa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal saleh bisa menghapus as-sayyiat, bisa menghapus dosa. Sehingga kita meyakini itu karena adanya dalil yang disampaikan oleh Nabi SAW, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang disebutkan dalam hadis. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, hadzal haditsu yadullu ala azimi fadlillahi wa karamihi bitafdilihi hadhil ibadat. Hadis ini menunjukkan besarnya karunia Allah dan pemurahnya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan untuk 3 ibadah yang besar ini, 3 ibadah yang mulia ini. 3 ibadah yang mulia adalah salat 5 waktu, Jumatan, dan puasa Ramadan. Yang kita tahu 3 ibadah ini adalah ibadah wajib yang bisa dilakukan oleh siapapun, walaupun dia orang miskin. Sehingga kafarah dosa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun, meskipun dia tidak punya modal materi. Kemudian wa anna laha indallahi al-manzilatal aliyah, bahwa amal-amal itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa thamaratuha la tu'addu wa la tuhsa, dan manfaatnya tidak terhingga. Ada banyak sekali manfaatnya. Famin thamaratiha, di antara manfaatnya adalah annallaha ja'alaha mukammilatan lidinil abdi wa islamihi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan-amalan tadi, 3 amalan tersebut, kami ulang ya, salat 5 waktu, Jumatan, dan puasa Ramadan, Allah jadikan sebagai penyempurna untuk agama hamba dan Islamnya hamba, sehingga agama seorang hamba terlihat lebih sempurna ketika mereka melakukan 3 amalan ini. Demikian pula Islamnya hamba lebih sempurna ketika mereka melakukan 3 hal ini. Wa annaha munmiyatun lil iman, dan ini bisa menumbuhkan iman. Muskiyatun li syajaratiha, dan akan mengairi pohon iman. Fa innallaha gharasa syajaratal iman fi qulubil mu'minin, karena Allah Ta'ala menanam pohon iman di hati orang yang beriman. Kita diberi oleh Allah bibit iman dalam hati kita. Bihasabi imanihim, kemudian pohon itu tumbuh sesuai dengan tingkatan iman mereka. Wa qaddara min altafihi wa fadlihi minal wajibat was sunan, dan Allah tetapkan adanya kewajiban-kewajiban dan amal sunnah, sehingga di sini ada iman, di turunan iman ada amal wajib, kemudian di turunan amal wajib ada amal sunnah. Allah tetapkan adanya amal wajib dan amal sunnah dengan karunia dan kemurahannya,
ma yuski hadhi syajarah, yang nanti fungsinya amal ini adalah untuk mengairi iman. Fungsinya untuk mengairi iman. Masya Allah. Sehingga ketika seorang hamba itu beramal saleh, hakikatnya dia sedang mengairi pohon iman. Wa yunmiha, dan menumbuhkan pohon iman. Wa yadfa'u anhal afat hatta tukmila wa tu'ti ukulaha kullahinin, atau hatta takmula wa tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dan aneka amal saleh itu akan menjaga pohon ini dari semua hama dan penyakit yang bisa merusaknya. Sehingga di samping dia menjadi nutrisi bagi iman, aneka amalan-amalan soleh itu akan menjadi pelindung dari penyakit hama bagi pohon itu. Hatta takmula, sampai pohon itu tegak sempurna, bisa berdiri dengan sempurna. Wa tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, dan bisa memberikan hasilnya di setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Maka sang mukmin akan kelihatan indah akhlaknya, baik budi pekertinya, baik perangainya, dan seterusnya, disebabkan karena pohon iman yang tumbuh subur, menjulang tinggi, menghasilkan manfaat setiap waktu. Wa ja'alaha tunfi anhal afat, dan Allah jadikan pohon iman ini bisa menghilangkan aneka kesalahan, aneka penyakit yang ada dalam hati. Selanjutnya, lawan dari ketaatan adalah dosa. Fadzunubu dararuha azim, dosa itu bahayanya besar. Wa tanqisuha lil iman ma'lumun, dan dosa itu bisa mengurangi kualitas iman sebagaimana yang diketahui. Fahadhil faraidus thalath, 3 amal wajib tadi, salat 5 waktu, Jumatan, dan puasa, idza tajannabal abdu kabairadz dzunub, apabila seorang hamba berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar, ghafarallahu biha as-saghaira wal khati'at, maka dengan 3 amalan tadi yang itu bisa dilakukan oleh hamba di semua daerah, ya. Orang bisa berpuasa dimanapun, bisa sholat 5 waktu dimanapun, bisa Jumatan dimanapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya yang kecil dan kesalahan-kesalahannya. Wa hiya min a'zami ma yadkhulu fi qawlihi ta'ala innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan ini adalah penjelasan yang paling tepat seperti yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya amal soleh itu bisa menghapus dosa. Sesungguhnya amal soleh bisa menghapus dosa. Kama annallaha ja'ala min lutfihi tajannubal kaba'ir sababan litakfiris saghair. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sikap seseorang dalam menjauhi dosa-dosa besar akan menjadi sebab tertutupinya dosa-dosa kecil. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang untuk dilakukan, maka kami akan hapuskan dari kalian sayyi'atikum, dosa-dosa kecil kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami arahkan kalian untuk masuk ke dalam tempat yang mulia. Ammal kabairu fala budda laha min taubah, sementara dosa besar wajib untuk bertaubat, sehingga tidak bisa hangus secara otomatis dengan perbuatan amal yang dilakukan oleh hamba, tapi pelaku dosa besar harus bertaubat. Baik, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa aneka dosa yang dilakukan oleh hamba itu seperti hama bagi pohon iman, seperti penyakit yang
yang bisa ngerusak pohon iman. Sehingga kalau kita ingin memiliki iman yang sehat, ibarat kita menanam sebuah pohon kemudian kita tumbuhkan dengan baik, dengan maksimal agar bisa menjadi pohon yang sehat. Wa ulima min hadzal hadits, sehingga diketahui dari hadis ini, anna kulla nassin jaa fihi takfiru ba'dil a'mali salihah lisayyi'at, bahwa semua nas yang di situ menjelaskan amal soleh itu bisa menjadi kafarah untuk dosa, fa innamal muradu bihi as-saghair, maka yang dimaksud di situ adalah dosa kecil. Yang dimaksud di situ dosa kecil. Li'anna hadhil ibadatil kibar, karena ibadah-ibadah yang besar seperti yang tadi disebutkan di hadis, salat 5 waktu, Jumatan dan puasa Ramadan. Idza kanat la tukaffiru bihal kaba'ir, fa kaifa bima dunaha. Jika ibadah-ibadah besar seperti ini tidak bisa menutupi, tidak bisa jadi kafarah untuk dosa-dosa besar, bagaimana dengan amalan yang derajatnya di bawahnya? Baik. Sehingga hadis ini disampaikan oleh penulis, kita ulang, bahwa amal saleh bisa menjadi kafarah dosa, namun hanya dosa kecil. Wal haditsu sharihun fi anna adz-dzunuba qisman. Dan hadis ini dengan tegas menyebutkan bahwa dosa itu ada 2. Ada kabair dan ada saghair. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Wa qad kathura kalamun nasi fil farqi bainas saghair wal kabair. Dan banyak sekali pembicaraan, diskusi yang dilakukan oleh para ulama tentang perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Wa ahsanu maqil, dan pendapat yang terbaik dalam hal ini, innal kabirata ma rattaba alaihi haddun fid dunya. Untuk dosa besar adalah perbuatan dosa yang di situ punya hukuman khusus di dunia. Au tawa'ada alaihi bil akhirah, atau ada ancaman di akhirat. Au lu'ina sahibuhu, atau pelakunya dilaknat. Au rutiba alaihi ghadabun, atau di situ ada konsekuensi dimurkai oleh Allah, dan seterusnya. Was-saghairu ma'ada dzalika, sementara dosa kecil yang selain itu. Sehingga perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil adalah, kalau dosa besar ada ancaman khusus baik di dunia maupun di akhirat, sementara kalau dosa kecil tidak ada ancaman khusus. Au yuqal, atau bisa juga dikatakan, al-kabairu ma kana tahrimuhu tahrimal maqasid. Untuk dosa besar adalah ketika status haramnya itu menjadi tujuan utama. Ini tidak boleh. Loh, kenapa enggak boleh? Ya memang enggak boleh. Jadi haramnya memang sasaran utama untuk dilarang. Was-saghairu ma hurrima tahrimal wasail. Sementara dosa kecil adalah sesuatu yang diharamkan, namun tujuannya karena dia bisa menjadi pengantar untuk melakukan dosa besar. Fal wasail, contoh pengantar melakukan dosa adalah an-nadrah al-muharramah ma'al khulwah bil ajnabiyyah. Pandangan yang haram, atau al-khulwah, menyendiri, bil ajnabiyyah, dengan wanita yang bukan mahram, berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Wal kabirah, sementara dosa besar adalah zinanya, atau melakukan praktek riba, fadl maupun riba nasi'ah, dan yang lainnya. Wallahu alam. Baik, sekarang kita coba berikan sedikit catatan tentang masalah pembagian dosa. Ahlu sunnah meyakini bahwa dosa ada 2, besar dan kecil.
Ada dosa besar dan kecil. Dalil akan hal ini adalah perkataan orang yang menyesal besok di hari kiamat, di mana dia mengatakan tentang kitab saat dia menerima kitab, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Diletakkanlah Alkitab, diserahkan Alkitab. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Kau bisa lihat orang-orang yang rajin berbuat dosa, mereka ketakutan untuk melihat isinya. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nah, di situ ada kalimat qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang perkataan penduduk neraka, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sehingga di situ disebutkan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil besar semuanya disebutkan. Baik kecil maupun besar semuanya disebutkan. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang kedua, bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang dosa besar dan dosa kecil. Ulama beda pendapat mengenai batasan dosa besar dan kecil. Tadi sudah kita sebutkan di antaranya ya. Kemudian yang ketiga, apakah amal soleh bisa menghapus dosa? Apakah amal soleh bisa menghapus dosa? Baik. Yang pertama, untuk dosa kecil. Untuk dosa kecil, amal soleh bisa menghapus dosa. Amal soleh bisa menghapus dosa. Contohnya gimana? Tadi as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan, awal Jum'ah ila Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun. Antar salat 5 waktu, antar Jumatan, Ramadan dengan Ramadan bisa menjadi kafarah untuk dosa yang dilakukan di antara keduanya. Yang kedua, untuk dosa besar. Apakah amal soleh bisa menghapus dosa besar? Di sini ada khilaf. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan amal soleh tidak bisa menghapus dosa. Amal soleh tidak bisa hapus dosa. Baik. Tidak bisa menghapus dosa besar. Dan ini sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yang kedua, dosa besar bisa dihapus dengan amal, bisa dihapus dengan amal tergantung dari kualitas dosanya. Sehingga kalau dosanya sangat berkualitas, atau kalau amal solehnya sangat berkualitas, saya ulang di sini, bahwa amal dosa besar bisa dihapus dengan amal tergantung dari kualitas amalnya. Sehingga kalau amalnya sangat berkualitas, bisa menghapus dosa, bahkan dosa besar. Dalilnya adalah hadis seorang pelacur, saya tulis seorang gini aja WTS ya, atau pezina
yang memberi minum anjing. Yang memberi minum anjing kehausan. Ya, mungkin cerita ini sudah Anda pernah dengerin, di mana ada orang kehausan, kemudian dia nemu sumur, lalu dia masuk ke dalam sumur itu, kemudian dia minum sampai hilang dahaganya, hilang hausnya. Begitu dia naik ke atas sumur, tiba-tiba beliau melihat ada anjing kehausan. Sampai anjing itu menjulurkan lidahnya di tanah. Jadi mungkin tanah sekitar sumur masih agak basah, sampai dia julurkan lidahnya ke tanah, saking kehausnya. Akhirnya orang itu berpikir, mungkin anjing ini mengalami seperti yang saya alami sebelumnya. Sementara dia nggak bisa terjun ke dalam sumur. Maka orang itu pun mengambilkan air ke dalam sumur dan dia gigit sepatunya agar bisa membawa air dengan sepatunya, lalu diberikan kepada anjing. Baik, sehingga karena perbuatan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dosa besar bisa menghapus atau bisa dihapus dengan amal yang kualitasnya bagus. Maka apakah amal bisa menghapus dosa besar? Tergantung dari kualitasnya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke bab di bawahnya, hadis nomor 25. Hadis dari Malik bin Aus radhiyallahu anhu. Atau hadis dari Malik ibn al-Huwairits, afwan. Hadis dari Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Apabila masuk waktu salat, maka hendaknya petugas kalian silahkan kumandangkan azan. Dan yang jadi imam adalah yang paling senior. Jadi Malik ibn al-Huwairits ini perawi hadis yang sangat terkenal. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Itu perawinya adalah sahabat Malik ibn al-Huwairits. Dan nama beliau banyak disebutkan dalam kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik ini datang ke Madinah untuk belajar Islam bersama dengan rombongan. Ya, berapa orang begitu. Kemudian setelah mereka ingin pulang, Nabi SAW memberikan pesan ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat, kalau sudah masuk waktu salat, dan seterusnya ada keterangan dari Nabi SAW sampai akhir hadis. Baik, kita lihat di sini. Syekh Abdurrahman mengatakan, "Hadzal haditsu ihtawa ala thalathi jumalin." Hadis ini mengandung 3 kalimat. Awwaluha a'zamuha. Yang paling depan adalah yang paling agung, yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian Nabi SAW atau Syekh Abdurrahman memberikan rincian al-jumlatul ula, kalimat yang pertama, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, fihi masyru'iyatul adzan wa wujubihi lil amri bihi. Di sini ada dalil tentang disyariatkannya adzan dan wajibnya adzan, kan ada perintah. Wa kaunuhu ba'da dukhulil waqti, dan adzan itu dilakukan setelah masuk waktu, sehingga tidak boleh adzan sebelum masuk waktu. Belum masuk subuh sudah adzan. Wa yustathna min dzalika salatul fajri, dan dikecualikan dalam hal ini adalah untuk salat fajar. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Rasulullah SAW bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal itu adzan di waktu malam, belum subuh. Fakulu washrabu, maka silahkan makan minum, hatta yu'dzana ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum beradzan. Hatta yu'adzina
Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Baik. Jadi di waktu subuh ada 2 kali azan. Azan sebelum subuh dan azan sholat subuh. Maka tadi beliau sebutkan bahwa azan itu setelah masuk waktu, kecuali azan awal sebelum subuh. Bilal ketika sudah tidak lagi azan awal, atau Bilal ketika azan awal, Nabi SAW mengingatkan beliau azan di waktu malam. Silahkan makan minum sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Fa innahu la yunadi hatta yuqala lahu. Karena Ibnu Ummi Maktum tidak akan azan sampai ada orang yang jawil, karena beliau orangnya buta. Sampai ada yang jawil, asbahta. Ini sudah subuh. Wa annal adzana fardu kifayatin, dan azan itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Karena perintah syariat, in khutiba bihi kulla syahsin mukallafin wa tuliba husuluhu minhu fahuwa fardu ainin. Karena perintah syariat, jika arahnya adalah semua orang yang mendapatkan tugas menjalankan agama dan dia harus melakukannya sendiri-sendiri, maka ini statusnya fardu ain. Sehingga fardu ain adalah semua harus melakukan. Wa in tuliba husuluhu faqat. Tapi kalau yang penting terjadi, yang penting terlaksana, maka ini fardu kifayah. Yang penting terlaksana, terlepas, terserah siapa pelakunya. Statusnya fardu kifayah. Wa huna qal, dan di sini Nabi SAW mengarahkan, falyu'adzin lakum ahadukum, salah satu di antara kalian harus mengumandangkan adzan. Dengan lafaz adzan ma'rufah yang sebagaimana yang dikenal. Wa yanbaghi ay yakuna al-mu'adzinu sayyitan aminan. Hendaknya muadzin itu orang yang suaranya lantang, orang yang amanah. Aliman bil waqti, ngerti waktu, tahu waktu salat. Mutahairiyan lahu, kemudian berusaha untuk menjaganya. Li'annahu a'dhamu li husulil maqsud, karena ini merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan al-maqsud, harapan. Wa yakfi ma yahsulu bihil i'lam ghaliban. Jadi kenapa harus keras tepat waktu? Agar bisa menjadi info bagi masyarakat bahwa waktu asar atau waktu salat sudah masuk. Hadis ini juga menunjukkan wajibnya adzan fil hadari was safar, baik ketika sedang mukim maupun sedang safar. Wal iqamatu min tamamil adzan, dan iqamah itu bagian dari kelengkapan adzan. Karena adzan itu informasi masuknya waktu salat, sedangkan iqamah informasi bil qiyam ilaiha, dimulainya pelaksanaan salat. Waqad waradat nusus al-katsirah, dan terdapat banyak sekali dalil bi fadlihi wa kathrati thawabihi, terdapat banyak dalil yang menunjukkan keutamaan untuk adzan dan betapa besar pahalanya orang yang adzan. Wastihbabu ijabatil muadzin, dan anjuran untuk menjawab adzan. Wa ay yaqulal mujib mithla ma yaqulul muadzin, dan hendaknya yang jawab itu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka orang mengucapkan kalimat isti'anah kepada Allah ala ma da'a ilaihi minas salati wal falah, mohon pertolongan kepada Allah karena diajak untuk melakukan salat dan menuju kebahagiaan. Alladzi huwal khairu kullu, yang itu merupakan kebaikan semuanya, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, ayo kita salat, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju keberuntungan, la haula wala quwata illa billah. Kenapa orang mengucapkan itu? Karena dia pasrah kepada Allah ketika mendapatkan ajakan untuk salat, ajakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka sang hamba dengan rendah hati mengatakan la haula wala quwata illa billah.
Thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adzan selesai. Wa yaqulu, dan berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Thumma yad'u li nafsihi, kemudian silahkan berdoa sendiri-sendiri. Li'annahu min mawatinil ijabah allati yanbaghi lid-da'i qasdaha, karena ini merupakan waktu ijabah sehingga selayaknya bagi setiap dai untuk berusaha melakukannya. Selanjutnya, al-jumlatu tsaniyah, kalimat yang kedua. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya'ummukum akbarukum, hendaknya yang jadi imam adalah yang paling senior, yang paling tua. Ini menunjukkan wajibnya salat jamaah dan minimal adalah adanya imam dan makmum. Wa annal aula bil imamah aqwamuhum bi maqsudil imamah, dan yang paling berhak untuk jadi imam adalah yang paling bagus untuk tujuan imamah. Kama thabata fis sahih, sebagaimana disebutkan dalam kitab sahih, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau dalam jumlah bacaannya sama, ini berdasarkan aqra'uhum li kitabillah, berarti yang paling banyak hafalannya. Jika jumlah hafalannya banyak, fa in kanu fil qiraah, dan mereka berada dalam qiraah, fa'lamuhum bis sunnah, maka cari yang paling ngerti tentang sunnah. Jika tentang sunnah sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka cari yang hijrahnya sama atau masuk Islamnya sama. Jika sama juga, kanal aula minhuma akbarahuma, maka yang paling berhak ketika itu adalah yang akbarahuma, yang paling besar, yaitu yang paling senior usianya. Fa inna taqdimal akbari masyru'un fi kulli amrin tuliba fihi tartib, karena mendahulukan yang senior termasuk disyariatkan untuk setiap kegiatan yang menuntut orang bergantian. Idza lam yakun lis-saghiri mazidu fadlin, apabila yang lebih junior mazida fadlin tidak memiliki kelebihan yang lebih dibandingkan yang senior. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kabbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dahulukan yang senior. Masya Allah. Baik. Dan penjelasan ini cukup panjang, kita selesaikan satu paragraf lagi. Apabila idza tarattabat as-salatu bi imamin wa ma'mumin, apabila salat sudah terlaksana, di sana ada imam dan makmum, fa innama ju'ilal imamu li'tamma bihi, maka imam diikuti, ya, imam dijadikan untuk diikuti. Apabila imam takbir, maka makmum di belakangnya juga ikut takbir. Ketika imamnya rukuk, sujud, bangkit dari sujud, tabi'ahu man ba'dahu wa yanha an muwafaqatihi fi af'alis shalah, maka bisa diikuti oleh para makmum di belakangnya, dan wa yanha an muwafaqatihi fi af'alis shalah. Wa amma, dan tidak boleh untuk membarengi imam di semua gerakan salat. Adapun mendahului imam wa taqaddum alaihi, atau dia berdiri di depan imam ketika rukuk maupun sujud, nunduk maupun ngangkat, fa inna dzalika haram, maka statusnya haram. Mubtilun lis-shalah, bisa membatalkan salat. Fa yu'maru al-ma'murun bil iktida'i bi imamihim, sehingga para makmum diperintahkan untuk mengikuti imam dan tidak boleh membarengi atau mendahului atau terlalu telat dari imam. Ini 3 pelanggaran ya yang dilakukan oleh makmum
membarengi, mendahului, dan terlalu telat dari imam. Baik. Fa in kanu tsnain, kalau mereka jumlahnya 2 orang, fa aktsaru fal afdal, 2 orang atau lebih, maka yang lebih afdal adalah ayyasifu khalfah, dia membuat shaf di belakangnya. Wa yajuzu an yaminihi, boleh juga di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. War rajulu al wahid, dan 1 orang yasifu an yaminil imam atau yusaffu fi an yaminil imam, bisa ditaruh di sebelah kanan imam. Sementara wanita di belakang lelaki, dan wa taqifu wahdahu illa idza kana ma'ahu nisaun fayakunna karrajuli fi wujubil musafah. Jika wanita itu sholatnya sendirian, maka dia berdiri di shaf sendirian. Kecuali kalau ada para wanita yang lain, statusnya seperti lelaki, di mana dia harus membentuk shaf yang rapi. Wa in waqafa ar-rajulul wahid, jika ada orang berdiri sendirian di belakang imam atau di belakang shaf tanpa uzur, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Berdiri sendirian di belakang shaf karena sholatnya sudah terlanjur sujud, ya, maka dia tunggu sampai tasyahud misalnya. Nah, seperti ini tidak diperkenankan. Apalagi dia berdiri sendiri di belakang, sholatnya bisa batal jika tanpa uzur. Wa 'alal imami tahsilu maqsudil imamah minal jahri bit takbir. Sementara imam berusaha untuk mewujudkan praktek imamah, yaitu mengeraskan takbir untuk takbir intiqal maupun ucapan sami Allahu liman hamidah. Wa minal jahri fil qiraah al jahriyah, dan ketika di salat jahriyah maka dia mengeraskan bacaannya. Wa alaihi mura'atul ma'mumin fit taqaddum wa ta'akhur wa takhfif ma'al itmam, dan imam punya kewajiban untuk memperhatikan kaum mukminin agar tidak mendahului atau terlalu telat, dan at-takhfif ma'al imam. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Hadis Malik Ibn al-Khuwairith di sini sifatnya hanya menceritakan banyak hal tentang masalah amalan salat, terutama salat jamaah. Demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Untuk materinya, mungkin jika ada umahat yang ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung bisa disampaikan dengan secara singkat. Dipersilahkan. Ya, silakan Ukti Putri, dibuka mic-nya. Jazakillah khairan, Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Afwan Ustaz, Ana tadi agak telat mengikuti kajian ini. Ana mau bertanya tentang ini Ustaz, ketika azan subuh Ustaz, kan as-sholatu khairum minan naum ya Ustaz ya. Kemudian Ana mendengar bahwa menjawab itu ada 2 pendapat Ustaz. Ada yang menyatakan bahwa menjawabnya itu sadaqta wa barota wa ana ala zalika minasyahidin. Ada yang mengatakan kita mengulangi lagi as-sholatu khairum minan naum itu Ustaz. Jadi yang benar yang mana ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oh, baik, ya. Ya, mohon ditunggu sebentar ya Ukti Putri, insyaallah Na'am Bu Wiwin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai pertanyaan tentang bagaimana cara menjawab yang tepat untuk as-salatu khairum minan naum, wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat adalah karena tidak ada panduan khusus dalam hal ini, kembali kepada hukum asal, yaitu dijawab dengan kalimat yang sama. Sebagaimana kaidah adzan pada umumnya, bahwa adzan itu dijawab, kata Nabi SAW, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Maka jawablah adzan itu sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Sehingga ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka Anda baca as-salatu khairum minan naum. Insyaallah itu yang lebih tepat, karena jawaban yang lain seperti yang tadi disampaikan, kita tidak menjumpai dalil khusus tentang itu, sehingga dikembalikan kepada hukum asal. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk di grup Ustaz. Tafadhali. Ya, jazakumullah khairan. Sebentar Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok ketika umroh dan haji, perkiraan kami mendapatkan haid. Jika kami sudah melakukan semua rukun umroh kecuali tawaf karena belum suci, kemudian ketika sudah suci, apakah kami bisa melakukan tawaf susulan sambil menunggu hari tarwiyah? Kemudian apabila sampai menjelang datangnya hari tarwiyah, yaitu 7 Dzulhijjah, kami belum juga suci, apakah kami bisa tawaf umroh meskipun dalam keadaan haid? Jazakumullah khair Ustaz. Nah, baik, wallahu ta'ala alam, apabila yang dimaksud adalah tawaf umroh, kemudian sebelum tawaf umroh beliau mengalami haid, maka yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah ketika sampai di Sarif, beliau haid. Kemudian Nabi SAW perintahkan, lakukan apapun seperti yang dilakukan oleh jamaah haji, kecuali tawaf. Nah, zahirnya Aisyah itu tidak umrah sampai hari tasyrik. Sehingga selesai semua kegiatan haji di hari tasyrik, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi SAW, masyarakat pulang dengan membawa haji dan umrah, sementara aku pulang cuma membawa haji saja, maka aku ingin umrah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya tidak perlu, kamu sudah cukup itu. Enggak, tetap ingin umrah. Akhirnya karena Aisyah terus mendesak ingin umrah, maka Rasulullah SAW perintahkan Abdurrahman untuk menemani Aisyah ke Tan'im, atau saudaranya Aisyah menemani Aisyah ke Tan'im untuk mengambil mikot, kemudian beli umrah. Sehingga ini bisa kita jadikan sebagai dalil bahwa wanita haid sebelum haji, umrah tamattu, kemudian dia haid, maka lanjut. Jika sampai tanggal 8 atau sampai mendekati tanggal 9 atau sampai tanggal 8 ya, sampai tanggal 8 malam dia belum belum suci. Maka jika dia belum suci, dia bisa langsung ke Arafah, lanjut terus lempar jumrah dan seterusnya. Nanti misalnya di hari tasyrik dia suci, kemudian dia tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah, berarti sudah selesai semua kegiatan haji. Selanjutnya, jika nanti dia mau umrah, silahkan mengambil mikot yang baru, ke Tan'im atau ke Ji'rana atau ke yang lainnya. Wallahu alam, itu yang saya pahami dari kondisi yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya di luar tema. Apakah zakat mal bisa kita cicil pembayarannya? Misalkan saya punya emas 100 gram. Haulnya Ramadan tahun depan.
karena harga emas naik tinggi, khawatir kesulitan bayar zakat pas waktunya. Apakah bisa zakat mal mulai saya bayar saat ini, seperti dicicil sampai Ramadan? Begitu Ustaz pertanyaannya. Baik. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah bahwa zakat mal boleh dicicil di depan, tapi tidak boleh dicicil di belakang. Sehingga kalau zakat mal Anda itu di bulan Ramadan, Anda boleh nyicil sebelum Ramadan. Tapi kalau zakat mal Anda dibayarkan pasca Ramadan dicicil, nah ini pelanggaran. Misalnya Ramadan kemarin, terus zakatnya dicicil Syawal, nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Ini tidak boleh. Sehingga nyicilnya sebelum masuk waktu haul, bukan setelah waktu haul. Wallahu a'lam. Maka praktek seperti yang tadi disampaikan dalam pertanyaan, hukumnya boleh. Nah. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumah kita dipinjam untuk acara pengajian ibu-ibu yang tidak sunnah, sedangkan kita baru hijrah manhaj salaf. Sebagai menantu, apakah boleh hanya membantu menyiapkan makanan pas acara, kemudian kita masuk ke kamar? Jazakumullah khair Ustaz. Ya insya Allah tidak masalah. Anda cukup membantu seperlunya saja, terutama untuk urusan makanan ya. Kemudian setelah itu Anda bisa beraktivitas yang lain, atau Anda mungkin di kamar atau di tempat yang kira-kira Anda tidak terlalu terpengaruh dengan kegiatan itu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Masih ada waktu Ustaz? Tafadhali. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, kita tahu bahwa sebaik-baik saf untuk perempuan adalah paling belakang. Tapi karena fenomena ini Ustadz, yang ada para ummahat enggan maju ke depan, walaupun di depan itu masih banyak yang kosong. Walaupun tempat sholat antara laki-laki dan perempuan ada tabirnya, yang artinya kita tidak bisa melihat saf laki-laki, tetapi pada enggan maju yang akhirnya tetap milih berdiam diri di belakang. Bagaimana hukumnya Ustadz seperti ini? Jazakumullah khair. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf wanita yang terbaik adalah yang paling belakang, yang paling buruk adalah yang paling depan. Kata An-Nawawi rahimahullah, ini berlaku jika salatnya laki dan wanita gabung jadi satu, dalam arti laki dan wanita bisa saling melihat. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada takbir untuk laki dan perempuan, sehingga satu masjid itu depan laki-laki, belakang perempuan, dan tidak ada takbir. Namun apabila sudah dipisahkan, misalnya wanita di atas atau wanita di basement, atau ada takbir sehingga antara laki dan wanita tidak bisa saling melihat, jika dalam kondisi demikian tidak lagi berlaku seperti yang tadi disampaikan. Sehingga kata An-Nawawi, kalau sudah dipisahkan, maka shaf yang terbaik yang terdepan. Shaf yang sebagaimana laki-laki, shaf yang terbaik yang terdepan. Karena itu kalau memang takbirnya takbir yang sempurna, dalam arti bukan takbir yang pendek ya, tapi takbir yang sampai menutupi kepala sehingga orang berdiri nggak bisa melihat, maka ibu-ibu bisa maju ke depan ya, untuk menempati shaf di depan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana jika janda pergi haji tidak dengan mahramnya, bolehkah Ustadz? Karena kalau untuk membiayai saudara laki-laki yang dijadikan mahram tidak ada uang untuk membiayainya. Jazakumullah khair. Kalau ini haji yang pertama, sebagian ulama membolehkan, dan itu pendapat Syekhul Islam. Tapi kalau ini lebih dari yang pertama, tidak kami sarankan, dan Anda bisa gunakan biaya untuk daftar haji itu untuk kepentingan yang lain, misalnya untuk wakaf atau kegiatan sosial yang amalnya lebih permanen pahalanya, biar Anda punya umur yang kedua di mana pahala terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Wallahu alam. Ya,
Baik, silakan pertanyaan langsung dari Ukti Kiandra, dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dijelaskan Ustaz, jika satu ruangan atau tempat sholat antara laki-laki dan perempuan itu hanya ditutup dengan horden, cuman memang dia tinggi, apakah boleh ibu-ibu itu atau perempuan ini membuat jamaah sendiri? Jadi maksud saya dia membuat imam sendiri gitu loh Ustaz, membuat sholat jamaah sendiri, sedangkan bapak-bapak di depan juga melakukan sholat jamaah gitu Ustaz. Baik, ya alasannya apa membuat jamaah sendiri? Karena saya lihat ini waktu kejadian waktu saya di mall gitu loh Ustaz. Jadi waktu sholat tuh saya melihat ibu-ibu itu membuat jamaah sendiri gitu Ustaz. Sedangkan memang mereka sudah ketinggalan dengan bapak-bapak yang di depan. Terus selain itu apakah untuk ibu-ibu yang tidak ikut jamaah itu apa boleh Ustaz? Sedangkan kita bisa mendengar jelas suara bapak-bapak yang melakukan sholat berjamaah. Nah, karena ini masjidnya di mall atau musola mall ya. Iya. Mungkin berbeda dengan musola wakaf pada umumnya. Pada intinya wallahu taala alam, yang ikut jamaah pahalanya lebih besar. Dan selama suara imam terdengar dengan jelas, maka ibu-ibu walaupun di belakang ada tabirnya, ikut imam sholat berjamaah sebisanya. Sudah? Selanjutnya, bagaimana kalau ada yang tidak mau jamaah sholat sendirian? Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau membuat jamaah yang baru, nah ini perlu alasan. Kenapa buat jamaah baru? Karena tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu masjid. Sehingga kalau Anda membuat jamaah baru, ya harus ada alasannya. Oh, suara imam gak dengar sama sekali. Baik, bisa Anda buat jamaah baru. Atau imamnya terlalu cepat, Anda bisa buat jamaah baru. Tapi kalau imamnya baik-baik saja, suaranya terdengar, ya seharusnya jangan membuat jamaah yang baru. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh Ustaz? Tafadhali. Seandainya kita sedang safar di perjalanan masuk waktu sholat, nah kita ikut jamaah di masjid tersebut. Terus ternyata seandainya kita sudah terlewat bacaan imam waktu rakaat pertama. Nah, pertanyaan saya, setelah kita sudah ikut sebagai masbuk, ternyata kita tahu bahwasanya bacaan imamnya tidak sebaik bacaan kita sendiri. Itu bagaimana Ustaz? Apakah sholat kita sah? Apakah kita harus mengulang sholat itu? Tidak sebaik itu maksudnya kalau hanya sebatas masalah nada itu tidak diperhitungkan. Tapi kalau sampai pada tingkatan kesalahan cara baca, nah itu baru diperhitungkan. Kalau harus detail itu Ustaz ya? Iya, mungkin Anda bisa lihat Syekh Humaid di Imam Masjidil Haram itu Masya Allah, orang kalau mendengar mungkin aneh gitu. Jadi Syekh Humaid itu ketika ngimami mungkin sangat kurang enak didengar. Syekh Humaid. Coba mana ya? Ini ada banyak imam Syekh Humaid. Biasanya beliau imam subuh Syekh Humaid. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
ولا تزد الظالمين إلا تبارا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم. Ya, mungkin Anda sudah bisa saksikan ya. Jadi kalau yang dimaksud seperti ini kok nggak seenak lagu saya dan seterusnya, itu tidak mempengaruhi tentang masalah keabsahan. Ya, tapi kalau maksudnya adalah beliau salah ketika membaca, ganti huruf dan seterusnya, itu beda lagi. Sehingga sebatas beda nada atau nadanya kurang enak didengar tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi kajian yang bermanfaat dan Allah jadikan ini sebagai ilmu yang diberkahi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi